Ini direkam dan nanti mahasiswa yang di jalan bisa ikut ya sampai tunggu akhirnya sampai jam 4. Nah, ini pasal 18 ini harus apa ini mahasiswa ini? Undang-Undang nomor 8 tahun 2000 tahun 1999. Harus apa ini? Perlindungan konsumen mengenai klausul baku yang dilarang itu diatur di dalam pasal 18 ayat 1. Pertanyaan saya, bolehkah suatu pelaku usaha mencantumkan klausul baku? Tentunya saudara bisa jawab boleh, bisa jawab tidak, dan bisa. Yang dilarang itu kan yang ini. Kalau pelaku usaha itu mengalihkan tanggung jawab, kalau pelaku usaha itu menolak penyerahan kembali barang yang dibeli, kalau pelaku usaha menolak penyerahan kembali uang, jadi kita beli barang, yang barang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau disebut dengan barang itu cacat tersembunyi. Bukan berarti cacatnya itu sembunyi, bukan. Cacat tersembunyi itu artinya menurut hukum perlindungan konsumen itu barang itu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Tuku pulpen ya karpet digo nulis gitu ya. Ora iso. Nah, lalu di dalam toko itu biasanya ada tulisan barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Itu bertentangan dengan ini. Ya. Maka nanti ada pertanyaan seperti itu. Lalu bagaimana kalau barang-barang yang sudah dibeli tadi itu tidak dapat ditukar atau dikembalikan? Nanti saudara menjawab soal itu. Nah, perbuatan apa saja yang dilarang dalam dunia perdagangan ini saya kira penting ya. Ini sudah saya lanjutkan saja supaya fokus pada larangan-larangan iklan, larangan-larangan ini dalam teori orang-orang. Teori ini ngono ini kenyataannya apa itu dilanggar. Bagaimana pencantuman klausul baku? Ini yang penting. Klausul baku itu boleh. Sebenarnya klausul baku itu boleh dengan ketentuan bahwa klausul baku itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ya, biasanya di sini ada orang jual beli, kemudian barang yang dibeli kok tidak boleh ditukar atau dikembalikan, nah, ini salah. Undang-Undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen. Apa itu yang dimaksud dengan konsumen? Itu harus tahu ya. Jadi setiap orang memakai barang dan atau jasa, karena barang itu karena apa? Perlindungan konsumen itu kan yang dilakukan jual belinya kan ada barangnya, itu jasa namanya, ada yang barang. Nah, asal barang itu yang dibeli itu dipakai sendiri atau dipakai keluarga atau orang lain, atau mungkin dia punya binatang yang beli makanan binatang itu, boleh itu termasuk konsumen, asal tidak untuk diperdagangkan. Jadi kalau Pak Krisno beli motor kemudian tak jual meneh itu bukan konsumen itu. Ya, jadi konsumen itu artinya orang itu langsung dipakai atau dipakai orang lain atau dipakai oleh makhluk hidup yang ada di dalam kekuasaan. Ya, klausul baku itu gimana penjelasannya? Nah, ini ya, pertanyaan yang kedua, sebenarnya pencantuman klausul baku itu tidak dilarang sepanjang tidak menyalahi aturan yang tercantum di dalam pasal 18A tadi. Oke, itu. Nah, kemudian
kalau terjadi sengketa, di mana penyelesaiannya? Di Kudus belum ada loh BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ya. Ini pengadilannya pengadilan ad hoc di pengadilan niaga dalam wilayah pengadilan negeri. Dalam wilayah pengadilan negeri, tapi nanti kalau banding ya Mahkamah Agung juga. Ini nanti ada kasus tentang pencantuman klausula baku. Ini soal nomor 2. Saudara sekalian, anak-anakku, klausula baku tentang tempat parkir. Ini kasus yang nyata karena ada perusahaan Square Parking, ya ada konsumen yang menitipkan barang, kemudian ternyata barang sepeda motornya itu hilang. Putusan pengadilan negeri pusat waktu itu memberikan angin segar bagi konsumen bahwa PT Sekurindo Pakkatama dikenal dengan Square Parking harus membayar ganti rugi yang sepeda motornya oleh Sumito tadi hilang, sehingga dia harus bayar 30.900.000. Artinya meskipun di dalam tiket karcis itu dinyatakan bahwa barang-barangnya hilang di luar tanggung jawab penitip, ini sekarang bahkan ini ada keputusan dari Mahkamah Agung apa Mahkamah Konstitusi itu yang baru itu. Nanti saudara buka di Google, ini tahun 2000. Ya. Nanti saya minta saudara memberi komentar tentang kasus hilangnya sepeda motor Honda Tiger yang hilang di Square Parking. Penyelesaiannya awalnya di BPSK, tapi kemudian berlanjut karena tidak puas, BPSK tidak memberikan ganti rugi yang maksimal hanya maka dilanjutkan mengajukan lagi ke pengadilan. Ya kan? Setelah melakukan kegiatan. Berikutnya, kasus berikutnya, ya, kita nanti akan ada kasus-kasusnya. Kasusnya yang berikan penjelasan kasus yang baru terjadi karena perlindungan konsumen. Ya, di sini ada seorang yang kredit sepeda motor, namanya Las. Kemudian, ya ternyata tidak bisa membayar angsurannya, yang angsuran ke-7, sehingga sepeda motor itu dititipkan di Lembaga Perlindungan Konsumen. Lalu kemudian si dealer, pengusaha, pelaku usaha itu lapor polisi, 8 penipuan dan tapi oleh pengadilan diputuskan bahwa kasus itu adalah kasus lain prestasi karena tidak bisa membayar itu syaratnya untuk bisa menjadi hak tanggungan atau apa namanya, nah ini fidusiar, konsumen fidusiar. Ya, sebagai konsumen tidak bisa membayar angsuran motor. Repotnya lagi si pengusaha ini tidak mendaftarkan pada lembaga jaminan fidusiar di mana pendaftaran fidusiar itu kalau terus di tengah-tengah itu di kanwil hukum dan HAM. Mas berproses sebagai tukang becak, membeli kendaraan sepeda motor kawasan hitam. Selanjutnya NO itu nama orang, no meminjamkan identitasnya. Jadi sing tuku sepeda motor kilas dengan nama no. Tuku nih fidusia kepada PT AF. Ternyata setelah dia bayar uang muka 2 juta, angsuran 400 selama 6 kali, terus macet yang ke-7. Lalu
Lalu PT AF merasa dirugikan oleh konsumen, mengadu konsumen mengajukan ke lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat LPKSN. Dulu di sini ada di bawah ketua Pak Agus Melisa, tapi beliau sekarang sudah meninggal ya. Tidak ada lagi LPKSN. Kan memang kita bisa mendirikan. Akibatnya LAS dan NO dilaporkan PT AF dengan dakwaan melakukan penghilapan dan ketua LPKSN di Jawa telah melakukan penahanan. Ini kan dakwaan. Tapi bagaimana akibatnya kasus itu kemudian ditangani oleh Departemen Perdagangan. Dan PT AF ternyata tidak lagi pada waktu dia melakukan kredit itu tidak mendaftarkan jaminan fidusia atau pendaftaran fidusia. Bagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang 14. Intinya bahwa konsumen mendapat perlindungan hukum sehingga kekurangan pembayaran itu dianggap sebagai wan prestasi, utang piutang. Jadi motor tetap pada kepemilikan LAS dan NO. Oke. Ada satu lagi tentang kasus perlindungan konsumen, kasus yang terakhir. Karena yang lain dibaca sendiri, dan ini juga perlu ketahui mahasiswa ada kasus ini supaya kasus yang nomor 4 Tuan Bahari lawan PT Bank Negara. Jadi ceritanya Insinyur Bahari itu menabung dalam suatu bank. Ternyata ATM-nya tertelan dan dia menguasakan pada Sumantri Siap advokat. PT Bank itu dikuasakan wakilnya Saiful Bakri Simatupang. Singkat cerita oleh Mahkamah Agung dari mulai persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kemudian tidak puas, ajukan pengadilan negeri, misalkan sampai akhirnya putusannya bahwa ganti kerugian kepada konsumen sebesar 30 juta. Ini putusan pengadilan negeri juga memutuskan seperti itu, mengabulkan keberatan pemohon, membatalkan putusan penyelesaian sengketa untuk membayar 30 juta dikuatkan oleh pengadilan oleh mahkamah. Ini harus kerugian konsumen 60 juta yang hilang. Ya, kira yang lain tentang gas BPK, dan BPSK dan sebagainya. Sehingga saudara tinggal mendapatkan sudah selesai sebentar ya. Saya akan cari soalnya. Soal. Ya. Baik, saudara sekalian, ini soal perlindungan konsumen. Hubungan dengan perlindungan terhadap konsumen yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksplorasi, yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab pihak pelaku usaha yang lazimnya terhadap yang terdapat dalam jenis perjanjian mall, ya, mengatakan bahwa barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Pertanyaannya, bolehkah suatu pelaku usaha mencantumkan klausula tadi? Ya, belum menjawab itu dibaca. Tuh, bagaimana pendapat saudara tentang pernyataan tersebut? Ini kan bolehkah? Bolehkah itu jawabannya boleh atau tidak boleh. Dan ilmu sosial memberikan jawaban yang saudara memberikan alasan, memberikan pendapat. Mengapa boleh, mengapa? Lalu soal yang kedua tentang Sumitomo tadi yang kehilangan sepeda motor Tiger. Pertanyaannya, di mana Sumitomo itu mengajukan gugatan yang pertama kali? Yang kedua, bagaimana seandainya saudara sebagai hakimnya? Nah, hakimnya tentunya saudara harus menurut buku yang sudah ada, karena itu kasus nyata. Ya. Nah, ini kalau tidak baca buku tidak bisa.
Oleh karena itu yang saya harapkan memang belum punya buku ya doktrinnya lah, nanti dia bisa. Kelas itu tukang becak tadi ya, kredit motor lewat nama nol, terus hubungi motor yang PT-AF ternyata 6 kali macet, 7 kali iso bayar oleh PT-AF tadi dilapor ke polisi. Ya, keberatan tenaga. Bagaimana analisa saudara terhadap hal tersebut? Apakah Lasno itu hubungi ya, saudara terakhir Puan Bahari tadi? Jadi implementasi dari perlindungan konsumen itu ada kasus yang nyata yang barangkali nanti suatu saat saudara lulus ada masalah yang ada di masyarakat. Ini pokok-pokok dasar terhadap perlindungan konsumen. Jadi sudah selesai, ada soal 4 itu. Selesai. Ya, baik, saya kembalikan kepada Mas Bagas, absen 2 kali. Ini jam berapa? Sudah ada di dalam buku. Itu untuk intinya saya kesimpulan untuk mata kuliah persaingan usaha soal sudah terdapat di dalam buku gitu. Ada uraiannya. Jadi soal-soal yang sudah disampaikan Pak Kresno tadi melalui poin-poin rekan-rekan sekalian sudah ada di dalam bukunya masing-masing. Jadi yang tidak memiliki buku ya berarti tidak tahu ada soal-soal tersebut kayak gitu. Baik teman-teman dari kelas reguler. Ya hari ini kurang di buku ya kurang ada. Baik karena teman-teman dari kelas reguler maupun dari kelas paralel atau ekstensi. Jadi untuk pengumpulan tugas tersebut rekan-rekan bisa sampai di bulan ini. Jadi yang teman-teman yang segera mengumpulkan atau lebih cepat lebih baik dan nilai itu juga akan ada poin plus bagi teman-teman yang kumpul kene itu lebih awal lebih dahulu. Nah, oke gitu dulu. Ada yang perlu ditanyakan sebelum ditutup karena ini pertemuan terakhir. Jadi biar tahu Yaki atau siapa tadi yang mau mengumpulkan berarti siapa nanti sore? Cek dulu suaranya Yaki. Ya, aman Kak, aman Mas. Oke.